Jalan serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastik. Yes. Adik-adik semua, jangan bosan-bosan ya. Walaupun kita ibadah online di rumah, tidak apa-apa ya adik-adik. Tetap sukacita, ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Ya Kak Karti? Benar adik-adik. Adik-adik, kita sekarang akan memulai ibadah kita. Tolong adik-adik siapkan untuk Alkitab dan Kidung Jemaatnya adik-adik. Adik-adik, kita bangkit berdiri sekarang. Lagunya apa ya Kak? Lagunya Jalan Serta Yesus. Sebelum beribadah, mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Ya Bapa, ini kami anakmu sedang berdoa, mohon kasih-Mu dan ketulusan-Mu, supaya Engkau hadir di sini dan di tengah-tengah kami. Amin. Berdoa selesai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan kita melalui Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat.
Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita pasti banyak melakukan kesalahan-kesalahan, baik kepada teman-teman, orang tua, saudara-saudara kita. Dan saat ini adik-adik, mari kita menyesali perbuatan-perbuatan kita dan memohon ampun kepada Tuhan. Adik-adik kami undang bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri, meminta pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita ambil Alkitab kita. Kita akan membaca ayat bulanan kita. Tetapi sebelumnya, Amang mau bertanya untuk ayat bulanan bulan Oktober, siapa yang masih hafal? Silahkan adik-adik, siapa bagi yang hafal? Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah anggap dirimu pandai. Amin. Saya mau mengucapkan ayat bulanan di Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Shalom teman-teman sekolah minggu. Hari ini kita membaca ayat bulanan dari Roma 12 ayat 16. Hendakkanlah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Shalom. Saya di sini akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Shalom, terima kasih. 12 ayat 16. Beginilah bunyinya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada yang perkara-perkara yang sederhana, dan janganlah menganggap dirimu pandai. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, dan janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita sehat selalu. Saya akan membacakan ayat bulanan
Roma Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih teman-teman. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa sekolah minggu bersama. Dadah. Shalom, selamat pagi. Ayat hafalan bulan ini adalah Roma 12 ayat 16a. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua? Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan bulan ini adalah Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Di sini saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis di Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Shalom. Roma 12 ayat 16 berfirman, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupku bersama. Janganlah engkau memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan hidupku ke perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Shalom. Ayat bulanan kita Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikiran dalam hidupmu bersama. Janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Shalom. Ayat bulanan kita Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Ya, terima kasih adik-adik. Untuk sekarang kita buka Alkitab kita untuk ayat bulanan kita di bulan November, yaitu yang tertulis di dalam Amos 5 ayatnya yang ke-24. Di sini biar Amang aja yang baca, tetapi adik-adik di rumah menghafalnya. Nanti di minggu depan Amang Sing tuanya akan menanyakan lagi. Tolong dihafal ya adik-adik ya. Nah, sekarang Amang bacakan buat kita semuanya ya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 2.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan Bapa, hingga pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu Bapa. Bapa di surga, sebentar Bapa kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kami Bapa, dimanapun kami berada saat ini Bapa. Kiranya Engkau yang menurunkan Roh Kudus-Mu kepada kami Bapa. Ajar kami Bapa untuk mengerti akan firman-Mu. Dan juga ya Bapa, itu juga hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Kiranya Bapa berkati, supaya apa yang hamba-Mu katakan semuanya hanya berasal dari-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Luar biasa, fantastik. Yes. Ya. Amang kira kabarnya semuanya sehat-sehat ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan membuka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, yang menjadi tema kita pada minggu hari ini, yaitu kebahagiaan bagi orang benar. Nah, adik-adik sekalian, kalau di sini kalau Amang ditanya siapa di antara adik-adik ini adalah orang-orang baik, tentu Amang percaya kalau adik-adik sekalian adalah orang baik. Nah, kalau kita dibilang orang-orang baik, itu mungkin sangat mudah, bukan ya? Itu sangat mudah, mungkin dengan kita melakukan kebaikan atau membantu orang lain, pasti orang tersebut akan bilang kalau kita itu adalah orang baik. Nah, di sini di nats kita hari ini yang dibahas adalah orang benar. Nah, kenapa? Karena orang baik itu belum tentu benar, tetapi kalau orang benar itu sudah pasti baik. Nah, adik-adik sekalian, nah ciri-ciri orang benar di dalam Tuhan itu seperti apa sih? Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama, ciri-ciri orang benar di dalam Tuhan, yaitu yang pertama, yang hidupnya menuruti Taurat Tuhan. Nah, yang pertama itu adalah orang-orang yang menuruti hukum Taurat Tuhan. Nah, orang benar tersebut adalah orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menaati segala perintah-perintahnya. Ini adalah ciri yang pertama orang-orang benar. Nah, yang kedua adalah ciri-cirinya yaitu orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Nah, adik-adik sekalian dimanapun berada, nah pada saat ini kita melakukan ibadah online, kita ibadah online di rumah masing-masing. Ini adalah bagian dari mencari Tuhan dengan segenap hati. Nah, tentu masih ada contoh-contoh lain
mencari Tuhan dengan segenap hati, yaitu seperti membaca Alkitab, berdoa, ataupun itu melalui ibadah-ibadah keluarga. Itu adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Nah, terus yang berikutnya yaitu yang tidak melakukan kejahatan. Nah, adik-adik semuanya, orang-orang yang melakukan kejahatan itu bukanlah orang-orang yang benar. Nah, seperti mencuri, terus berbohong, itu bukanlah ciri-ciri orang yang hidupnya hidup benar. Nah, adik-adik sekalian, dari nats ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau orang-orang benar itu adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap firman Tuhan dan yang menjalankan segala perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, tentu untuk menjadi orang benar ini sangatlah sulit. Tentu kalau kita melakukan suatu kebenaran, mungkin orang-orang akan menjauhi kita, ataupun orang-orang akan memusuhi kita. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau orang-orang benar, pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, tetaplah kita berpegang teguh kepada perintah-perintah Tuhan. Kita melakukan segala perintah Tuhan untuk kemuliaan namanya, dan kita bisa jadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami Bapa. Kiranya firman-Mu juga yang menjadi penolong hidup kami Bapa, kemanapun kami melangkah. Bapa di surga, pada hari ini Bapa, kami berdoa kepada-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang selalu melindungi kami Bapa, dimanapun kami berada. Kiranya Engkau yang menjauhkan kami dari bahaya, dari segala penyakit ya Bapa. Bapa di surga, kami orang-orang berdosa ya Bapa. Kiranya hapuskan dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri sambil puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat yang pertama. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.